Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Kita dahulukan ya. Karena beberapa pengajian sebelumnya ketika kita sudah bahas durun nafis itu energinya sudah habis ya, sehingga mau buka Al-Futuhat itu agak berat itu. Nah, sekarang kita dahulukan Al-Futuhat ya sebagai induk dari kitab Ad-Durrun Nafis atau induk dari semua kajian-kajian ilmu hakikat. Nah, setelah kita mengutip ya kutipan-kutipan atau makalah-makalah Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, nanti kita lanjutkan setelah selesai pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis. Pembahasan Al-Futuhat ya melanjutkan dari sebelumnya, yaitu membahas tentang hakikat ilmu al-alim ya, al-alim orang yang berilmu, dan al-ma'lum. Al-ma'lum itu sesuatu yang diketahui. Judul ini menarik ya, al-ilmu wal alim wal ma'lum. Ternyata saya melihat di manuskripnya Kiai Santri ya, itu ada pembahasan al-ilmu wal alim wal ma'lum. Artinya ulama-ulama Nusantara ya, abad 17, 18, 19 itu sudah mengakses sumber keilmuan dari Al-Futuhat Al-Makkiyah ini. Nah, di dalam naskah Girijaya Kiai Santri ya, itu disimbolkan dalam bentuk tulisan Arab antara ilmu alim dan maklum itu satu keterkaitan. Bagaimana pandangan Ibn Arabi ya, terkait ilmu alim dan maklum? Ya, sekali lagi ya, bahwa pembahasan al-ilmu ini berbeda dengan pandangan para filosof ya, atau para ahli filsafat rasional. Kalau menurut para filosof yang dasar ilmunya adalah rasional, pasti ya sumber ilmu itu ya akal. Gitu. Nah, ini supaya kita bisa memposisikan pembahasan ilmu antara filosof dan antara sufi. Sementara Ibn Arabi ini mewakili dari kalangan filosofi yang sufi gitu. Jadi beliau juga filosof tapi sufi gitu. Artinya bisa berpikir secara rasional tapi berbasis pada spiritual. Nah, ini yang menarik ya. Dulu di Andalusia itu ada dua tokoh besar, yaitu Ibnu Rus yang dikenal sebagai bapak filsafat ya, sangat masyhur
ya, di zamannya. Beliau dikenal ya, ulama yang ahli filsafat, ya, yang rasional. Beliau juga yang mengkonter pendapat-pendapat kritik Imam Ghazali terhadap filsafat. Ya, seperti Imam Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, dijawab oleh Ibnu Rushd dengan Tahafutut Tahafut. Nah, Ibnu Arabi itu lahir pada era Ibnu Rushd sudah sepuh, gitu ya. Sudah sepuh. Namun demikian ada yang menarik. Ibnu Rushd yang dikenal dengan bapak filsafat Islam, ya, di usia senjanya, itu telah mendengar nama besar Ibnu Arabi yang waktu itu ya mereka tinggal di Cordoba. Ibnu Arabi lahir di Murcia, ya. Murcia itu dekat dengan Barcelona, ya. Kemudian dari Murcia perjalanan ke Cordoba itu ya kurang lebih sekitar 6 jam. Seingat saya itu dari Murcia itu habis zuhur, ya, terus sampai Cordoba itu menjelang maghrib sampai isya. Nah, ini menarik. Pada saat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi usianya masih 15 tahun. Ya. Itu sudah masyhur di Cordoba bahwa ada sosok pemuda yang memiliki kecerdasan spiritual. Karena Ibnu Arabi ya sejak kanak-kanak itu sudah ya memiliki guru spiritual, dua wanita yang dikenal arifin billah, ya. Itu dari Sevilla. Jadi maka basic spiritualitasnya Ibnu Arabi itu ya bimbingan dari dua wanita yang masyhur pada zaman itu yang berasal dari Sevilla. Gitu. Nah, apa kaitannya Ibnu Rushd sebagai bapak filosof dengan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang dia sebagai ya filosof sufistik, ya, yang usianya masih 15 tahun. Jadi singkat cerita, bapaknya Ibnu Arabi itu berteman baik dengan Ibnu Rushd. Kemudian suatu ketika Ibnu Rushd menyampaikan kepada bapaknya Ibnu Arabi yang namanya ya Syekh Muhammad Ali, ya, masyhur sebagai ulama fuqaha. Beliau menyampaikan pengen ketemu putranya Ibnu Arabi yang masih 15 tahun. Karena sudah masyhur kealimannya. Nah, kemudian diaturlah oleh bapaknya Syekh Muhammad Ali untuk ya mengantarkan, ya kalau kita ini yang mengantarkan sesuatu, ya mungkin roti atau apa, ke rumahnya Syekh Ibnu Rushd. Ya, di Cordoba itu ada juga jalan Ibnu Rushd itu juga ada. Ya. Kemudian terjadilah dialog antara Ibnu Rushd dan Ibnu Arabi. Ya. Dalam dialog tersebut, ya, Ibnu Rushd mengalami kebuntuan dalam memahami soal filsafat ketuhanan. Seperti melihat segala asya, ya, yang ada di alam semesta itu sebagai tajalli ilahiyah. Nah, ketika itu ya mengalami kebuntuan, kemudian bertanyalah kepada Ibnu Arabi, bagaimana pendapatmu?
Nah, pendapat Ibnu Arabi cukup mencerahkan, bisa membuka kebuntuan pandangan Ibnu Rus. Akhirnya Ibnu Rus ya mendapatkan pencerahan dari jawaban Ibnu Arabi yang saat itu masih usia 15 tahun. Jadi kalau kita perumpamakan ya misalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya sebagai pencipta alam semesta, kemudian alam semesta ini sebagai tajallinya. Berarti kalau dia tajalli, alam semesta ini juga Allah juga dong. Nah ini kalau kita berpikir dengan menggunakan rasional. Tapi apakah alam semesta ini iya apa benar? Itu semua Allah. Nah, maka Ibnu Arabi memberikan jawaban ya ini kalau tidak salah ya bahwa ya alam semesta ini sebagai tajallinya, namun untuk memandang secara hakiki itu dengan syuhud itu dengan cara memandang secara hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikat alam semesta ya tidak ada dulunya. Kemudian Allah yang mengadakan, ya setelah ada, apakah alam semesta itu Allah juga? Tidak. Alam semesta adalah wujud baru. Sedangkan ketika memandang objek hakikat alam semesta kembali kepada Allah, itu dipandang dengan syuhud. Syuhud itu apa? Yaitu pandangan mata batin yang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dialog yang terjadi antara dua tokoh besar itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa definisi al-ilmu dari para filosof yang sangat rasional tentu berbeda dengan definisi menurut Ibnu Arabi yang ya filosof yang sufistik. Nah, maka kita bisa langsung mengakses bagaimana sih pendapat Ibnu Arabi soal al-ilmu, ya al-alim dan al-ma'lum. Gitu. I'lam ayyadakallah annal ilma tahsirul qalbi amrun ma'ala hatti ma huwa alaihi dzalika fi nafsih. Jadi annal ilma ini menurut Ibnu Arabi itu tahsilul qalbi. Tahsilul qalbi itu maksudnya apa yang dirasakan dan diketahui oleh hati. Ya. Jadi basicnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sumber ya pengetahuan dari kolbi, dari hati. Ketika hati terbuka dari tire-tire, dari hijab-hijab, maka bisa memandang cakrawala alam semesta kembali kepada yang hakiki. Berbeda dengan hati yang terhijab. Ya, hatinya terhijab kemudian menggunakan pendekatan akal rasional, ya dia akan terjebak pada akal, sebatas akal. Maka ketika memahami satu objek hanya sebatas akal, pasti mentok. Karena ada dimensi lain yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ada yang lebih menjangkau dimensi yaitu metafisik, dimensi ya di luar ruang dan waktu, yaitu al-qalbu.
Maka di dalam hadis qudsi ya dijelaskan ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbul mu'min attaqi. Jadi tidak mampu menampung bumi dan langit, ya, tidak menampung apa? Yaitu pengetahuan tentang ketuhanan. Akan tetapi yang mampu menampung pengetahuan tentang ketuhanan yaitu hati seorang hamba yang bersih. Maka orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar tarekat, salah satu tugas utamanya yaitu membersihkan hati. Dengan apa? Dengan zikir dan dengan riyadhah mujahadah. Ketika hatinya sudah jernih, pikirannya sudah jernih, maka di situ qalb akan membiaskan cahaya nur ilahiyah, akhirnya melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang sumbernya dari milladunka ilman, dari sisih Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmunya tak terbatas. Tapi kalau ilmu yang rasional, yang basicnya akal, ya, ini ilmu-ilmu akademisi, ya harus berbasis pada referensi, ya, jurnal maupun buku-buku. Itu. Jadi ilmu yang sifatnya rasional, ya ini ilmunya akademisi, sedangkan ilmu yang berbasis pada hati, ini ilmunya para arifin billah, mereka yang menggunakan potensi hatinya untuk bisa mengakses kepada sumber ilmu. Maka kita bisa melihat bagaimana kehebatan ulama-ulama terdahulu, ya, ketika beliau mengarang kitab ini ibarat tinta ini hanya kayak berjalan mengikuti aliran ilmu yang sumbernya dari ketuhanan. Kan beda kalau ilmunya sumbernya dari referensi, referensinya lupa, ya pasti berhenti. Nggak baca buku, ya berhenti. Maka di sini menunjukkan keterbatasan ilmu yang berbasis pada akal. Maka Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menyampaikan bahwa ilmu itu tahsilul qalbi. Apa yang dirasakan, apa yang diketahui oleh hati, tentu hati yang bersih. Bersih dari segala penyakit-penyakit batin. Ketika hatinya bersih, itu akan mendapatkan akses kepada, ya, sumber data, yaitu yang disebut ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu orang yang diberikan akses oleh Allah untuk, ya, mengakses kepada sumber datanya. Maka ilmunya tak terbatas. Orang yang mendapatkan ilmu laduni tak terbatas karena ilmunya dari mata air yang tidak pernah kering dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Ini ibaratnya seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya fal ilmu was sifat allati tujibu tahsil minal qalbi. Ini kita baru paham, oh iya, ternyata definisi ilmu menurut Ibnu Arabi berbeda dengan definisi ilmu menurut para filosof atau orang umum. Nah, fal ilmu huwa sifat, ilmu itu sifat. Allati tujibu tahsil minal qalbi, yang mewajibkan, ya, diperoleh, dirasakan minal qalbi, dari hati. Itu. Maka hatinya seorang salik yang istiqomah riyadhah mujahadah
dengan zikir, ya, itu pasti ketika dia mau merenung dan berpikir, apalagi berpikir tentang ketuhanan, itu akan mendapatkan limpahan-limpahan nur ilahiyah, akan mendapatkan limpahan asrar ilahiyah. Ya, begitu juga ketika dia mau berpikir merenung tentang objek alam semesta, pasti juga akan mendapatkan rahasia-rahasia di balik alam semesta ini. Nah, ini kedahsyatan ilmu yang sumbernya dari hati. Ya. Nah, ini jadi fal ilmu was sifat allati tujibu tahsil minal qalbi. Ilmu itu adalah sifat yang diperoleh, ya, yang dirasakan, yang sumbernya dari hati, gitu. Nah, tentu tadi hati yang dengan definisi tadi hati yang bersih, hati yang suci, bukan hati yang kumuh, bukan hati yang jorok, gitu ya. Ya, kemudian wal alim wal qalbu. Gitu. Maka hakikatnya orang yang alim, ya, huwa al qalbu, sesungguhnya dia adalah hati. Gitu. Nah, kita bikin contoh, ya. Ada dua orang, ini kita membuat perbandingan supaya kita maksud apa yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Yang satu tadi filosof atau orang umum yang bicara secara rasional, dikit-dikit akal. Ya bagus juga. Maka ketika dibandingkan dengan yang kedua, yaitu orang yang disebut yaitu filosof sufistik, ya, dia menggunakan akal sebagai dasar untuk berpikir, tapi menjadikan hati sebagai basic spiritual. Nah, ketika orang yang berpegang pada akal mentok, ya pasti dia akan terhenti, sumber ilmunya akan terhenti. Ketika dia belum baca referensi buku, ya pasti dia kerepotan untuk mendapatkan sumber ilmu. Para akademisi yang jarang baca jurnal, jarang baca buku, juga sama. Tidak mungkin langsung ilmunya masuk ke dalam pikiran akademisi tersebut. Maka ketika dia tidak rajin baca buku, ya jelas sumber ilmunya terputus. Nah, berbeda dengan yang kedua. Ya, para salik, ya, salik ini sekarang sudah terbuka, ya, tidak sebatas orang yang ahli zikir, ya. Para akademisi pun banyak yang salik. Profesor pun sekarang banyak yang salik, gitu ya. Artinya mereka menggeluti dunia spiritual juga. Nah, bagi orang yang menggeluti dunia spiritual tadi, ketika dia sudah memiliki yang namanya kaifiat zikir, riyadhah mujahadah, kemudian dia terus berpikir secara aktif, dia akan terkoneksi dengan sumber ilmu yang basisnya tidak di akal tapi dari hati. Lah, hati inilah yang akan membuka, ya, rahasia-rahasia ketuhanan dan juga membuka rahasia alam semesta. Ini yang dimaksud perbedaannya seperti itu. Maka ketika ada orang yang alim dalam hal ilmu ruhani, ilmu spiritualitas, ya karena basic ilmunya adalah kolbu hati. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, wal ma'lum huwa dzalikal amru al
Wal maklum, dan bermukalah yang disebut maklum, sesuatu yang diketahui. Wal dzalikal amru, wa yaitu dzalikal amru, ya perkara tersebut, al muhassalah yang dihasilkan. Ya. Ya, contohnya begini, ya, misalnya ya seorang salik, ya, yang dia belajar ilmu tasawuf, ya, kemudian menukik lagi kepada ilmu hakikat. Ya. Ketika belajar ilmu hakikat, ya misalnya ngaji Durun Nafis lah, atau ngaji Atufa al-Mursalah. Kalau seorang murid ini dia memiliki tirakatnya yang bagus, ya tirakat itu ya salah satu cara untuk membuka hijab, ya dengan zikir istiqomah, ya riyadhah istiqomah, atau dengan cara khidmah. Khidmah ini juga jalan bypass seorang murid untuk memperoleh kefutuhnya ilmu. Maka orang yang memiliki khidmah ini juga akan merasakan dibuka oleh Allah, memperoleh ilmu-ilmu baru, yang ilmu ini dia rasakan, dia ketahui. Tapi kalau dicek dengan referensi kitab yang ada, sebagaimana kitabnya para sufi, itu ketemu, dan dicari dalilnya ketemu juga. Nah, ini kalau sumber ilmunya dari kebersihan hati. Tetap ada tarbiyatul ilahiyah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu yang dihasilkan ini tentu berbeda dengan ilmu yang dihasilkan oleh orang yang belajar berdasarkan akal tadi. Gitu. Akal bisa menangkap objek sesuai yang diketahui, di luar itu tidak mampu. Namun demikian, Ibnu Arabi mengingatkan, tidak lantas semua hati bisa mengakses sumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tergantung kualitas hatinya. Kalau hatinya bersih, jernih, ya, khidmahnya bagus, ya, itu Allah membalas dengan kefutuhnya ilmu. Tiba-tiba paham, tiba-tiba ngerti, ya. Nah, di sini Ibnu Arabi mengutip kama qala ahli salam, berarti dawuhnya Kanjeng Nabi. Innal quluba latasaddau kama yasdaul hadid. Innal quluba, sesungguhnya hati, latasaddau, itu sungguh berkarat. Kama yasdau, sebagaimana berkarat apa al-hadid itu besi. Ini Syekh Muhyiddin Ibn Arabi mengutip hadis yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik hadisnya, dan ini hadis ya mungkin yang mengakses ini ya para ulama-ulama sufi muhakikin. Ya. Ternyata innal qulub, sesungguhnya hati hamba itu sebenarnya sudah dikasih fasilitas yang sama oleh Allah setiap orang itu. Akan tetapi ternyata nasibnya beda-beda. Ada yang hatinya jernih, bersih, memiliki ya kebersihan, kejernihan. Ada juga yang berkarat. Kenapa besi bisa berkarat? Ya. Kita umpamakan kita beli pisau di pasar, kemudian tidak pernah kita pakai. Pasti lambat laun pisau itu akan berkarat. Sama, hati kita semua sama
dikasih oleh Allah ya anugerah yang sama. Akan tetapi ada orang yang membiarkan hatinya itu dipenuhi kotoran-kotoran sampah. Gitu. Tapi ada juga yang rajin membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran duniawi. Gitu. Ya, seperti kecintaan terhadap materi ya, yang awalnya itu ambisius ya, dengan menghalalkan segala cara ya, setelah paham ilmu hakikat, setelah paham ilmu tasawuf, kemudian mulai turun ambisinya, sudah ya tidak menggebu-gebu, pokoknya ya harus berhasil dengan segala cara. Sekarang sudah berubah. Itu yang dulunya ya, berbuat segala sesuatu itu ya penuh dengan perhitungan. Ya, tiba-tiba sudah mulai bersih hatinya, mengutamakan keikhlasan kepada Allah. Lah, progres hati yang seperti ini karena seorang salik aktif di dalam berproses membersihkan kotoran-kotoran hati. Ya, ngajinya istiqomah, zikirnya istiqomah, riyadhahnya istiqomah. Pasti impactnya, ya, dampak pengaruhnya pasti akan dirasakan. Nah, ini hati yang tadi diibaratkan orang yang beli pisau, ya, kemudian pisaunya ya diasah, terus dipakai buat urusan dapur. Gitu. Maka pisau semakin bersih, semakin kinclong dan semakin tajam karena diasah terus. Sementara pisau yang tidak pernah dipakai, ya kotor, jorok, pasti cepat berkarat. Dan ketika berkarat, ya sudah tidak fungsi lagi. Itu sama persisnya. Innal qulub latasadda'u, hati itu sungguh akan berkarat sebagaimana berkaratnya yaitu besi. Maka jangan mimpi kalau kualitas hatinya seperti besi yang berkarat, pengen mimpi mendapatkan akses ilmu yang sumbernya dari hati. Gitu. Karena nggak connect. Ya, paling sumber ilmunya ya dari akal tadi yang sifatnya terbatas. Karena itu untuk bisa mengakses sumber ilmu yang dari hati, ya bersihkan dulu hatimu dengan zikir istiqomah, riyadhah mujahadah istiqomah, ngaji istiqomah, terus ibadah istiqomah, ya sholat fardu istiqomah, sunnah qobliyah ba'diyah istiqomah. Terus ini yang akan membersihkan kotoran hati, ibarat membersihkan hati yang penuh sampah yang berkarat tadi. Maka ketika hatinya sudah jernih dan bening, pasti akan bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan ilahiyah. Karena apa? Hatinya terkoneksi dengan minal hayyil ladzi la yamut, yaitu dari yang maha hidup yang tidak pernah mati. Artinya punya koneksi sumber ilmu yang tak terbatas. Itu. Nah, ini luar biasa penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, terus bagaimana cara menghidupkan hati, gitu kan? Wa fihi anna jala'uha, ya. Di dalam terkait hadis ini, ya, bagaimana sih
supaya hati nggak dipenuhin dengan sampah tadi. Ya kalau kita ya gampangnya ya nyari guru yang bisa menjelaskan soal ilmu tasawuf ya. Peta ilmu tasawuf secara utuh. Ya, terutama bagian nafas, bagian hati gitu. Nah, dengan ngaji ini kita akhirnya mendapatkan pencerahan ilmu. Oh, posisi hatiku ternyata kayak sampah ya, semua ada gitu. Nah, ini kalau orang memiliki kesadaran hatinya penuh sampah ini kan setelah ngaji. Setelah mendapatkan uraian dari seorang kiai, seorang mursyid, seorang guru. Gitu. Kalau belum pernah ngaji tasawuf, ya nyaman-nyaman aja, enjoy-enjoy saja, merasa gua paling hebat, ya, gua paling alim gitu kan. Padahal ya hatinya dipenuhi dengan sampah tadi. Maka untuk menghidupkan hati supaya menjadi bercahaya, yaitu dengan cara zikrullah. Ini langsung Ibnu Arabi ini. Maka zikrullah bagi para salik ya sebagai salah satu senjata, saifun lil muridin. Seorang salik kok nggak punya wadifah zikir rutin, nah ini ya diragukan kesalikannya. Gitu. Karena namanya salik itu sudah berbeda dari orang umum. Dia harus sudah istiqomah mengamalkan wadifah zikir. Baik zikir nafi isbat, zikir ismudah, atau zikir istighfar, ya kemarin juga sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya, dan zikir sholawat ala Nabi. Gitu. Jadi ini istiqomah. Istighfar ini ibarat ini ya untuk delete lah. Istighfar minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu, sekarang. Itu dengan istighfar yang sungguh-sungguh, itu harapan untuk diampuni oleh Allah itu peluangnya tinggi. Ya, dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak pernah membaca istighfar. Kemudian sholawat juga penting juga karena untuk menghidupkan ruhani kita, ya supaya terkoneksi dengan Sayyidur Ruh. Sayyidur Ruh itu siapa? Ya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab setiap sholawat, ya aksiru as-sholah fa inna sholatakum tablughu alayya. Perbanyaklah sholawat karena sesungguhnya sholawat itu, sholat yang kamu baca itu sampai kepadaku. Maka orang yang ahli sholawat itu jika ruhaninya terkoneksi dengan Sayyidur Ruh, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salik itu zikir dua ini harus menjadi zikir pokok gitu. Baru ditambah zikir nafi isbat, ya sesuai jumlah. Kemudian ditambah ismudat. Ini juga sesuai kaifiat pada torekoh masing-masing. Watilawatil Quran. Ini selain zikrullah, ya dengan cara membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah. Kalau dibaca dalam keadaan suci, satu huruf mendapatkan 10 hasanah. Satu huruf 10 hasanah. Bisa dibayangkan nilai keistimewaannya membaca Al-Quran. Ya, terlebih istimewa kalau membaca Al-Quran bisa memahami maknanya. Angen-angen ing maknane. Jadi membaca Al-Quran sebatas membaca itu sudah dapat pahala. Gitu. Tapi istimewa kalau membaca Al-Quran bisa
memahami maknanya. Jadi pesan pentingnya dari Al-Quran bisa kita pahami. Walakin min kaunihi dzikrul hakim falaisal murad bihadz soda annahu takha'un tol'in ala wasil qalbi walakinnahu lamma ta'alaqa wastaghala bi ilmil asbab anil ilmil billah ka anna ta'alluqahu bi ghairillah soda ala wasil qalbi li'annahu al-mani' min tajalil haq illa hadzal qalbi. Nah, ini ta'aluk hati, ketergantungan hati kepada selain Allah, ya. Ini ya memang perlu dibersihkan, ya. Ada orang yang keimanannya, ya, itu sudah mulai membaik, artinya dia meyakini ya bahwa yang mengatur kehidupan alam semesta ini Allah. Dia yakin total, percaya betul. Tapi ada juga yang keimanannya naik turun. Tidak. Ya, hidup ini ya tergantung kita. Kalau kita kerja keras ya kita akan sukses. Gitu. Allah dilupakan. Nah, ini biasanya orang yang terjebak pada paham qadariyah. Seolah-olah sukses itu ya tergantung gua gitu kan. Guanya gede ya. Karena ego anania. Nah, ketika dia sudah kerja keras maksimal ternyata mentok. Baru sadar, oh iya ada yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang salik ini sudah mulai menghilangkan ta'aluk yang sifatnya kemakhlukan. Ketergantungan kepada makhluk ini pelan-pelan sudah mulai dihilangkan. Pandangan-pandangan kemakhlukan ini juga harus mulai dihilangkan. Karena ya berproses, nggak bisa langsung memiliki keyakinan ta'aluk hanya kepada Allah. Itu bagi para salik ya pasti akan berproses dalam riaduh mujahadahnya itu. Akhirnya merasakan yang kemarin ta'aluknya kalau nggak megang duit misalnya terasa kayak mau kiamat gitu. Ternyata suatu ketika nggak megang duit ya kiamat enggak dan bisa makan gitu kan. Lalu sebelumnya seolah-olah ya uang tinggal 1 juta itu sudah gelisah. Ada juga uang yang tinggal 1 miliar itu sudah gelisah gitu. Tapi ketika Allah sedang mencintai hamba tersebut, ya dipaksa dalam sebuah kondisi, mulailah bergeser. Oh iya, ta'aluk kepada selain Allah, ta'aluk kepada jabatan, ta'aluk kepada harta, ini hijab. Nah, bagi para salik yang pengen hatinya itu bercahaya dengan cahaya ilahiyah, ya ta'aluk kepada kemakhlukan ini harus dizirukan, harus dibersihkan. Karena ka'anna ta'aluk bi ghairillah soda ala wasil qabili annahul mani min tajali. Ta'aluk kepada selain Allah itu penyebab tadi, pencegah dari tersingkapnya hijab-hijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka ta'aluk kepada makhluk itu harus clear dan zero. Gitu. Tapi ya semua berproses ya, tidak bisa ujuk-ujuk. Gitu. Saya sudah ta'aluk kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah, tapi kok nggak turun-turun pertolongan Allah. Karena ya tidak bisa semudah itu prosesnya. Ya butuh waktu, butuh keseimbangan. Saya sudah ta'aluk, sudah pasrah kepada Allah, tapi tetap aja nggak ada. Ya harus sadar makom juga. Ta'aluk kita kepada Allah itu bukan berarti menafikan usaha dan ikhtiar. Ya nanti jadi jabariyah. Wah saya ta'aluk kepada Allah totalitas.
nggak mau kerja, nggak mau apa-apa. Allah kan maha kaya. Kalau Allah maha kaya pasti saya nggak kerja ini pasti akan dibantu oleh Allah. Ini sudah jatuh pada paham Jabariyah. Akhirnya apa? Benar-benar dalam posisi nggak punya duit, nggak punya apa, nggak punya bergerak. Terus ada tetangganya yang mau nolong, dia menolak. Saya nggak mau kalau ditolong makhluk, saya maunya ditolong oleh Allah. Nah ini kan salah ilmu juga. Tidak sadar kalau yang menggerakkan tetangganya mau nolong itu juga Allah. Gitu. Nah ini penting, memahami ilmu secara utuh itu penting. Nah ini yang menjadi fi haqqiyah hijabun anna itu. Nah, kemudian selanjutnya wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una. Ini Ibnu Arabi mengutip satu ayat lagi ya. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, bermula hati kami, fi akinnatin, dalam keadaan tertutup, terhijab. Tad'una ya, kamu telah berdoa kepadaku, ilaihi, kepadanya. Nah, ini yang dimaksud, bahwa hati seorang hamba itu ya ada yang akinnah, ada yang terhijab. Nah tentu kenapa terhijab? Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa ketika seorang hamba ya dalam posisi ya tidak mengenal Allah ya, itu pertanda ya sedang terhijab. Maka untuk menghilangkan hijab ini perlu ilmu-ilmu, perlu perangkat keilmuan. Ilmu apa yang bisa menyingkap hijab? Ya ini ilmu hakikat, ilmu tasawuf, tapi disiplinnya ilmu falsafi atau ilmu hakikat. Setelah paham teorinya, akhirnya ngerti tentang hakikat alam semesta, tentang hakikat diri kita. Itu. Maka kemudian berproses ya menjadi seorang salik, ya, ditambah zikir, ditambah riyadhah, akhirnya hijab-hijab yang awalnya memenuhi ruang batinnya, ruang hatinya, lambat laun itu semakin terbuka, akhirnya diberikan anugerah kasaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang diberikan hati yang kasaf, yang terbuka, memahami alam semesta seisinya dan memahami dirinya, maka orang tersebut disebut qalbul musyahid al-mukammil al-alim. Yaitu hati orang yang musyahid, menyaksikan. Nah ini tentu dalam ilmu tasawuf ya levelnya sudah pada makom advan lah, khususul khusus itu ya. Qalbul musyahid al-mukammil. Al-mukammil ini yang sempurna. Sempurna lahir batin. Sempurna ilmu syariatnya, sempurna ilmu hakikatnya. Sehingga dalam berjalan membimbing itu tidak menimbulkan masalah. Ini. Kalau ada sopir ya kok tidak utuh pengetahuan ilmunya, pasti bermasalah. Apalagi dia yang nggak pernah bisa nyupir tapi tidak pernah jalan ke tol gitu, pasti akan terjadi kepanikan. Nah maka di sini al-mukammil yaitu ya, seorang guru yang memiliki
wawasan ilmu syariah dan dalil-dalil hukum syar'i itu menguasai, ya, begitu juga peta ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu spiritual juga merasakan menguasai. Maka disebut al-mukammil. Nah, orang yang memiliki al-musyahid, yaitu senantiasa mampu memandang kepada Allah, al-mukammil, yang memiliki kesempurnaan lahir batin, al-alim. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai al-alim ar-rabbani, yaitu orang yang alim, yang sumber ilmunya terkoneksi dengan sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber ilmunya tak terbatas. Itu. Alladzi la ahada fauqahu, gitu. Tidak ada yang di atasnya lagi. Fitajalli min tajalliyat, dari ya tajalli semua tajalli yang ada. Itu. Wadunahu, dan di bawahnya itu ada tajalli sifat, ya. Wadunahuma, dan di bawahnya lagi ada tajallil af'al. Itu. Jadi ada tajallil af'al, ada tajallil sifat. Itu. Maka orang yang memperoleh anugerah ini, ya, dia termasuk minal hadratil ilahiyah, orang yang istilahnya memiliki akses sumber kepada hadratul ilahiyah. Nah, ini yang disebut arifin billah. Fadzalika huwal qalbul ghafil anillah al-madrud min qurbillah ta'ala. Ya. Namun demikian, ya, ini tadi yang level hatinya yang kelas advance, ya. Nah, di bawah advance ada juga yang kelasnya wal qalbu al-ghafil anillah, yaitu hati yang senantiasa ghafil. Ghafil itu lali, lupa. Anillah, mengingat Allah. Bangun tidur, ya lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah. Ya, sholat, nah, mulai dari wudhu lah, wudhu juga nggak ingat sama Allah. Ketika sholat dari takbir juga nggak ingat sama Allah. Setelah selesai sholat, ya kantor kerja juga sama, nggak ingat Allah lagi. Ya, jadi baru sadar ingat Allahnya itu ketika Allah menunjukkan sifat koharnya. Misalnya dia, ya, dulunya kaya raya, ya, jabatannya tinggi. Ya, ini orang yang seperti ini disuruh eling sama Allah itu agak susah biasanya. Tapi ketika sudah mulai dikunci oleh Allah, Allah menunjukkan sifat koharnya, ya. Rezeki yang dibanggakan mulai ketutup, jabatan yang dibanggakan mulai terlepas, ya. Kemudian kondisi semakin terpuruk, gitu kan. Nah, pada saat dia terpuruk ini baru sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Punya duit 100.000 itu rasanya luar biasa. Sementara sebelumnya itu megang miliaran itu nggak ada syukurnya sama Allah. Nah, di situ baru Allah merasakan, ya, oh ternyata 100.000 itu berarti pada saat posisinya sedang, ya, ditunjukkan sifat koharnya Allah. Koharnya Allah itu Allah menunjukkan, kamu itu nggak mampu apa-apa, kamu kemarin sombong angku itu fata morgana, itu semua dariku, tapi tidak kamu sadari. Ketika pada posisi seperti itu baru istighfar, baru sadar. Nah, orang yang semacam inilah dia akan mulai berproses membersihkan hatinya. Itu.
Ya, hatinya sudah mulai bersih karena apa? Nggak ada ta'aluk lagi dengan harta. Harta yang kemarin disombongkan sudah nggak ada. Jabatan yang mereka sombongkan sudah nggak ada. Gitu. Apa-apanya sudah nggak ada. Gitu. Maka orang yang diberikan pas-pasan sebenarnya itu ya satu sisi anugerah gitu kalau disyukuri. Karena diberikan ya hisabnya akan enteng dan juga nggak ada keterkaitan di dalam hati. Nah, kemudian apakah lantas orang yang belajar tasawuf harus begitu? Tidak. Itu yang contoh yang seperti itu ada terjadi ketika Allah menghendaki seseorang yang dulunya ketika diberikan limpahan rezeki, limpahan jabatan, itu tidak bersyukur kepada Allah, kemudian dibalik oleh Allah, kemudian baru sadar. Tapi ada juga orang yang prosesnya sudah membersihkan hatinya, kemudian dia sudah membiasakan diri memandang Allah, setiap dapat rezeki selalu ingat Allah. Caranya gimana? Infak, zakat, sedekahnya nggak pernah dilupakan. Ini aja cara mengingatnya itu. Dan juga memiliki kepedulian yang tinggi gitu. Nah, maka ketika dia diberikan tambahan rezeki oleh Allah, itu yang awalnya rezekinya 100.000 naik 1 juta, itu nggak terlalu kaget karena sudah terbiasa punya dasar, punya pondasi. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi 2 juta, ya dia tetap ya bisa memandang Allah, dia tetap istiqomah dalam ibadahnya, dia tetap berjuang di jalan Allah. Dia tetap infak sedekah gitu. Terus ditambah lagi menjadi 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Nah, orang yang seperti ini hatinya sudah ada ketetapan. Sehingga ketika dia misalnya nampak ya pakai mobil, pakai macam-macam. Karena hatinya sudah terlatih ingat Allah dalam kondisi apapun, maka tidak bisa disamakan dengan orang awam tadi yang membanggakan sesuatu selain Allah. Sementara orang yang terbiasa memandang Allah, itu apa yang dia pandang, apa yang dia nikmati, apa yang dia rasakan, semua sudah terbiasa dan terlatih selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang kedua hatinya selalu ingat kepada Allah sekalipun ya dalam memakai fasilitas duniawi yang dianggap bagus atau mewah, tapi hatinya dalam keadaan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak kaget gitu. Karena sudah dilatih dari sejak nol tadi. Nah, sementara yang model pertama tadi ya itu dari dinaikkan oleh Allah, kemudian dibanting oleh Allah, kemudian berproses dia. Nah, ketika dia sudah berproses, nanti hatinya menjadi jernih, menjadi bersih, juga sama. Ya, ketika megang dunia, itu sudah nggak kaget. Ya, harta sebatas di tangan, hati ya selalu untuk Allah. Gitu. Nah, di sini proses seorang salik ini ya ada 2 model tadi. Maka bagi orang yang al-qalbul ghafil, hati yang lalai, ya ini karena tadi faktor terhijab oleh dunia, ya. Kemudian yang kedua, ya tidak memahami tentang hakikat ilmu alam semesta, maka orang yang hatinya ghafil anillah ini al-madrud min qurbillah. Orang yang hatinya selalu lupa kepada Allah, itu al-madrud akan ditolak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dekat? Ya, sholatnya lupa sama Allah. Dalam ibadahnya takbiratul ihram itu lupa sama Allah. Bisa dibayangkan, sholatnya lupa sama Allah. Nah, ini namanya wal qalbul ghafil. Nah, bagi para salik tentu sudah memiliki progres yang lebih baik lah. Karena dengan terpaan
ujian, terpaan riyadhah, terpaan hidup ini. Itu ya selalu berpegang pada ilmu sehingga ya ibarat dia berjalan ya itu sudah merasakan ya pahit manisnya kehidupan sehingga tidak terlalu kaget pada saat memperoleh manis dan juga tidak terlalu kaget pada saat merasakan pahit. Itu. Maka selanjutnya bagi orang yang dalam posisi salik tadi yang diberikan anugerah hatinya selalu terkoneksi mengingat Allah, maka orang yang pada level ini ketika ditanya, ya misalnya dia orangnya alim gitu, wah ilmunya luar biasa, pasti dia akan malu kalau dia mengakui itu ilmunya. Sebab hakikat ilmu itu milik Allah. Ya, qalu subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami. Ilama alam tanah kecuali apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi hakikatnya apa yang disampaikan, apa yang diuraikan itu ya ilmu Allah. Maka orang yang level ta'alluq dan penyandarannya sudah kepada Allah seperti ini, ya, dia akan berpegang kalimat maqalah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu al-ajzu an darkil idrakun. Nah, ini menarik. Ini teori ilmu bagi orang yang khusus itu ya. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu orang yang tak berdaya andarkil idrok untuk meraih sesuatu yang dicari gitu. Jadi orang yang merasa lemah, tidak berdaya untuk memperoleh sesuatu yang ingin diperoleh gitu. Karena dia merasa al-ajzu apes idrokun, itulah sesungguhnya dia mendapatkan sesuatu. Jadi maksudnya begini. Orang yang sudah tidak merasa dirinya berilmu, gitu ya. Itulah hakikatnya orang berilmu. Karena tahu yang hakikatnya, yang punya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dirinya hanya sebatas ya sebagai wayang, gitu. Tidak merasa apa-apa. Maka ketika orang sudah punya kesadaran level ilmi, al-ajzu an darkil idrak ya, bahwa dia merasa tidak mampu memperoleh sesuatu apapun ya. Nah, itulah puncak dari pengetahuan. Itu karena merasa ketidakberdayaan dirinya, maka Allah yang maha kuat, yang maha kaya memberikan anugerahnya. Itulah yang disebut maqalah yang dimaksud maqalah al-ajzu an daril idraku. Nah, maka orang yang levelnya sampai ini tadi ya disebut al-arifun, yaitu orang-orang yang arifin billah, ahlus syuhud. Dia senantiasa memandang Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, selalu syuhud ya, memandang Allah Subhanahu wa taala. Lamin kuatil akli, tidak mengandalkan dari kecerdasan intelektualnya, dari kecerdasan akalnya. Itu min haitsu nadrihi, dari aspek analisisnya atau aspek berpikirnya. Nah, inilah yang disebut al-arifun, yaitu hum ahlus syuhud. Nah, mudah-mudahan kita ini sebagai muhibbin ya, orang yang berproses, orang-orang yang mencintai para arifin billah, ya paling tidak kita kecipratan ilmunya dan mudah-mudahan bisa diberikan anugerah bisa mengamalkan dan merasakan. Amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini satu kitab sudah hampir jam 9 lebih 21.
Ya ini kalau mau 2 kitab bisa sampai jam 10 ini. Dah 1 kitab dulu, selang-seling aja solusinya. Karena kalau dijelasin setengah hati juga enggak nyaman. Ya, ta'adzurun nafis insyaallah ya minggu depan kita selang-seling aja. Karena kalau 2 kitab ya waktunya bisa 2 jam lebih.